Selamat datang di YouTube saya. Seperti biasa, setiap kali wajah-wajah tidak dikenal hadir, maka ada yang mau promo. Nah, ini dia. Tapi yang menarik dari promo kali ini, gue terus terang tidak sabar untuk ngobrol-ngobrol sama tiga orang ini, dua terutama, karena yang satu mah bos saya, yang satu bos saya. Aduh, Biasa bermukim. Tapi yang dua ini adalah murid dari workshop tipis-tipis respect angkatan keempat. Workshop tipis-tipis respect adalah produk yang dibuat oleh Pecahkan. Pecahkan adalah lembaga edukasi stand up comedy di Comika. Udah masuk angkatan keempat karena memang udah 4 kali ngerjain seperti ini dengan harapan setiap peserta dari workshop tipis-tipis respect tentunya sambil ngikutin produk-produk Pecahan lain termasuk beli bukunya misalnya atau apa untuk membantu suplemennya bisa jadi punya ilmu stand up comedy. Untuk apa ilmu stand up comedy-nya? Bisa untuk banyak. Bisa untuk membantu mereka di lingkungan kerja, untuk kebutuhan public speaking mereka, untuk memiliki kemampuan ice breaking atau untuk membuat presentasinya jadi lebih kocak atau untuk menjadi stand up comedian juga pada akhirnya. Nah, dua orang yang mewakili angkatan keempat tersebut adalah Alia dan Fauzi, sementara yang tulisannya Comika Pecahkan adalah Abi. Abi ini perwakilan dari Pecahkan, dia akan banyak cerita soal workshop tipis-tipis respect angkatan 4. Apa kabar semuanya? halo Mas Panji. Perbedaan waktu nih ya. Iya betul sekali. Ini gue berhati-hati sekali nggak ada keluar berek karena saya baru bangun 20 menit yang lalu. Langsung bikin kopi. Abi sama gue nih kayak sama-sama di markas, tapi sebenarnya enggak. Ini belakang saya green screen. Abi benar-benar ada di markas. Abi, gimana? Ini workshop tipis-tipis respect angkatan keempat ini adalah keikutsertaan pertama lo kan ya? Iya, Di workshop. ikut. Betul. Pertama kali ikut workshop, pertama kali ngurusin workshop, pertama Iya, kali ya ikut nge-mentorin juga dan segala macam gitu. iya. Abi ini banyak membantu dipecahkan yang kaitannya terkait dengan kurikulum ya, kurang lebihnya ya. Kurikulum officer. Betul sekali. Kurikulum officer. Aslinya Abi ini dari Stand Up Indo apa Bogor ya? Bogor. Bi? Ya. Dengar-dengar katanya di Bogor paling lucu Abi bukan Remin nama bukan Beler katanya. Beban. Kok dikasih beban sih Bang di sini? Enggak. Oke, itu Abi di bawah. Kita ngobrol sama Alia dulu. Apa kabar Alia? Baik, Bang Panji, good morning. Good Ya, evening di sana. Ya kan lu di Jakarta kan? iya. Tapi di sana good morning kan? Betul. Oh ya udah. Tiba-tiba lu sebenarnya di sini juga kan gue bingung kan lu ada di New York kan. Alia, lu ini peserta workshop tipis-tipis respect angkatan 4, tapi sebenarnya kesehariannya lu ngapain? Kesarannya gue di rumah aja, karena gue WFA. Jadi gue kerja full time job gue sebagai konsultan Hmm. di salah Oh. satu perusahaan apa ya namanya? Kita nyebut sebenarnya development consultant, tapi ketika gue bilang development itu orang mikirnya pembangunan rumah ya. Hmm. Sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi development pembangunan pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, gue di konsultan itu. Jadi kerjaan gue ya bareng sama NGO, bareng sama pemerintah gitu. Cukup berat ya pekerjaannya. Nah, itu dia. Nahnya itu nah. Kayak tepat sekali gitu. Itu. SJW A lah. tuh apa sih? SJW. A tuh anywhere. Iya, A tuh anywhere. Iya, karena kantor gue tidak punya kantor fisik gitu. Jadi, Gue bingung soalnya apa sih istilah yang lebih lazim dipakai sekarang WFH work from home. Tapi sekarang orang nggak home. iya, Orang dimanapun mereka mau. iya. Jadinya kadang gue pikir WFE work from everywhere. Ternyata WFA work from anywhere. Tadinya gue pikir WFA tuh work from Anjungan Sumatera Barat di tim Anjungan Sumatera Barat. Alia sendiri kenapa pengen ikutan pecahkan kalau boleh tahu? Atau workshop Sebenarnya tipis tepatnya? sebenarnya alasannya banyak ya. Yang pertama itu karena emang gue nonton TTR 3. Jadi TTR 3 pensinya gue nonton. Nah, temen gue Oh, tampil di TTR 3 terus gue ngeliat kayak ih gampang ya kelihatannya kayak gue bisa deh gitu.
Begitu. Kayaknya gue bisa deh, masa kayak gitu aja gue nggak bisa gitu kan. Terus Oh. ya udah, kebetulan di kantor itu gue emang sering memimpin acara, FGD, workshop gitu. Terus bos gue juga mendorong gue untuk selalu eh, udah, kamu yang maju, kamu yang maju. Dan di beberapa part dia tuh nggak mau ini menjadi sesuatu yang formal, kayak eh can you just being funny gitu katanya dia. Terus kayak kenapa gue disuruh lucu gitu. Akhirnya sama dia, kebetulan di tahun ini ada jatah untuk capacity development. Gue daftar aja TTR gitu. Terus sama dia kayak, iya, this is a very good good way for you to have a more creative thinking, critical thinking, dan kayak gitu. Terus kayak, oke, ya udah, gue daftar gratis gitu. Ternyata I see. susah, ternyata nggak semudah itu, guys. Yang yang uniknya dia dibayarin bosnya, Bang. Iya, itu dia. Dibilang kan ada jatahnya tadi. Gue Ada penasaran teman-teman lain di kantornya yang developmentnya ngambilnya apa? Jangan-jangan ada yang ngejahit, masak pempek. So far baru gue sih yang daftar. Oh, ada satu ini, ada satu mau buat Toastmaster. Tau Toastmaster nggak? Toastmaster Oh, itu yang Toastmaster satu dia mau ambil buat Toastmaster, terus dia juga ambil buat jadi kayak ke, aduh gue lupa, dia pokoknya dia di Bali, dia ke sawah untuk melihat penanaman yang lebih alami gitu deh, pokoknya semacam itulah. Tidak menjahit kayaknya, tapi menanam kayaknya tanaman. dia cuma pengen tidur di balai-balai sawah doang deh, kayaknya sebenarnya. Dia cuma pengen rebahan deh kayaknya. Ya, jadi makan nasi organik gitu kan. Iya, Gitu betul deh. sekali. Nasi organik. Emang nasi nggak organik apa nasi dari plastik? Apa nasi enggak? Bener juga. Nasi mah organik semuanya. By the way itu tadi bosnya bilang, can we just be funny gitu. Lu nggak bisa bilang, bule banyak ngomong lu ngatur-ngatur lu dasar. Masalah kan dia yang bayar gua. Iya, benar Kalau juga nggak sih. kalau kayak gitu gue nggak ada di sini, nggak ikut gua. Ya, ya kan lu punya duit sendiri. Kayak juga. Iya. Tapi oke lah. Terima kasih banyak. Sekarang kita geser ke Mas muka sedih nih, Fauzi Rahman. Apa kabar Fauzi Rahman? Kabar baik, Mas Panji. Fauzi Rahman Ya, aslinya sehari-hari ngapain? saya sales. Sales, Udah 9 tahun sales, sekarang terakhir sales di divisi produk laundry. produk laundry. Dan Ya, dan sebagai sales, gue malah justru lebih ada bayangan kenapa lu membutuhkan ilmu ini karena ketemu sama orang mulu kan. ya, betul. Dan selalu Eh, dianggap sedih mulu ya sama orang-orang ya. Padahal saya nggak sedih. Saya Fauzi. Dan alasannya betul itu karena lu pengen nambah skill melucui ketika lagi selling. salah satunya itu. Terus selain itu, saya cadel. Kadang saya tuh minder kalau pas meeting ketemu orang ya, berkat stand up sekarang lebih pede. Maksudnya ketika maju ke depan, ketika meeting nggak lebih malu. Kalau dulu agak minder nih. Kadang kadang Hmm. pas meeting itu kadang orang salah paham ngomong kontrol produk, ya kan, orang konotasinya beda. Gue aja, Kontrol keluar barang produk kan, jadi orang gue aja konotasinya kaget denger. bawah, jadi bikin minder. Cadel itu banyak lah kejadian-kejadian Iya. kayak gitu. Jadi maksudnya ketika ketika belajar di TTR ini lebih menerialkan cadel, bukan hanya kekurangan, ada kelebihannya juga. Iya, gue setuju. Jadi lebih Cadel itu bukan kekurangan kok. Maksud gue ini cuma masalah perspektif. Mario ya. Lawalata cadel, tapi dia nggak merasa ada masalah dengan cadelnya. Ngewe mulu malah gue lihat orang. Oke. Fauzi Rahman dan Alia ini keduanya tuh hadir di sini bukan hanya sekedar mereka mewakili angkatan mereka, tapi mereka juga mengisi sebuah acara namanya pensi. Pensi itu adalah pentas stand up comedy. Sebenarnya kalau kita tarik mundur, pensi itu kan sebenarnya kan istilah acara ya perhelatan sebuah sekolah lah gitu ya. Kalau misalkan lu SMA 20 Bandung gitu misalnya lu bikin pensi ya. SMA 82 Daha Jakarta lu bikin pensi ya. Hampir semua sekolah punya pensi. Nah, biasanya di pensi itu ada artis-artis manggung tapi juga anak-anak dari sekolahnya tersebut menggunakan kesempatannya
untuk ngisi pensinya, untuk menyalurkan bakat mereka yang lain, untuk tampil juga, untuk memanfaatkan hadirnya crowd yang datang untuk nonton band-band bintang tamu tersebut, untuk nunjukin kemampuan mereka, syukur-syukur mereka bisa punya karir. Nah, berhubung pecahkan ini juga sebenarnya sekolah gitu kurang lebihnya ya, lembaga edukasi, maka jadi masuk akal ada pensi. Nah, pensi yang dimaksud di sini tadi Abi sempat bilang itu juga Abi tadi bilangnya pas briefing kali ya. Iya. Si pensi itu sebenarnya bukan cuman pertunjukan stand up dari lulusan-lulusan terbaik di angkatan tersebut, tapi juga jadi graduation gitu. Jadi setelah mereka ngelewatin proses panjang, terus mereka graduation, nah dari 60 murid offline dan 26 murid online, total 86 murid di angkatan 4 ini, 18 terpilih dari 60 murid offline untuk tampil di pensi. Nah, untuk yang tertarik untuk nonton, ada first drink charge untuk nonton offline. First drink charge itu nonton tapi beli minum gitu. Ya, untuk lo yang nggak gitu paham. Karena ada banyak tuh acara-acara yang nggak ada tiket tapi adanya first drink charge. Jadi lo beli minum, terus lo bisa nonton minimalnya 1 minum gitu. First drink charge adalah Rp50.000 untuk nonton langsung. Kemudian kalau pengen nonton streaming itu Rp30.000. Gua punya kode promonya adalah pensi Panji, pensinya pakai Y, Panjinya jangan, nanti Panjinya pakai Y juga. Pensi Panji, pensi PENSY, Panjinya Panji biasa, lo dapat potongan 20%, tapi kuotanya terbatas, cuman untuk 20 tiket offline pertama. Ya, jadi 20 orang pertama yang beli pakai kode promo tersebut dari gue, pensi Panji, dapat potongan 20%. Kalau mau beli tiketnya di bit.ly/comika pecahkan. Sekali lagi bit.ly/comika pecahkan. Jadi buru-buru aja sambil lo bikin tab baru nih, sambil nonton ini bikin tab baru, langsung lo masuk situ biar langsung beli. Nah, gue mau nanya dulu sama Abi. Abi ini kan lo kan hitungannya baru dipecahkan, abis itu langsung megang si workshop tipis-tipis respect angkatan 4. Lu tuh tahu nggak sih bahwa ini tuh workshop tipis-tipis respect yang pesertanya terbanyak tuh, lu tahu? Iya, Dikasih dikasih tahu juga gitu. Jadi emang baru angkatan ini nih bisa sampai 86 peserta, dan itu masih kayak banyak yang nanya di Instagram gitu, kayak masih ada nggak sih pendaftaran buat workshop, masih ada nggak, masih ada kayak gitu. Nah, makanya itu mungkin spoiler sedikit, insya Allah kalau misalkan lancar, workshop tipis-tipis respect di tahun ini 2 kali gitu. I see. Oke. Menurut lu itu karena pengaruh lu atau karena Ulwan pergi menurut lu? Ternyata Ulwan bos. Iya, jadi PLT kepala sekolah gila banget sih. Tapi menurut lu faktor apa yang bikin? Karena biasanya tuh kayaknya paling banyak 50 deh. Iya. Mungkin ini ya kalau yang gue rasakan dan gue alamin juga. Jadi Suci X sih mungkin ya. Kayak Suci X kan kayak vibe kayak meledak banget, baru up banget dari masa pandemi gitu. Beres Suci X itu tuh kita langsung buka workshop kan. Dan itu yang mungkin banyak orang yang kebuka lagi stand up gitu, pengen belajar stand up. Kebetulan kita langsung buka gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya kan juga salah satu yang beda dari Suci X dibanding sebelumnya adalah Suci X tuh bekerja sama dengan Pecahkan. Tuh. Ada pengaruhnya nggak ya? Ada karena gue juga nggak tahu ya, kan gue nggak nonton tayangan TV-nya. Jadi gue nggak tahu apakah awareness terhadap Pecahkan naik gara-gara Suci sehingga ada dampaknya ke workshopnya. Menurut lo ada atau mungkin gue tanya sama Alia sama Fauzi deh. Kalau Alia tadi udah ngejawab deh, Alia taunya dari temennya. Fauzi sendiri tahu Pecahkan dari mana? Searching sih di Instagram, di Google kan, karena beberapa kali kan lihat stand up gitu. Sebelumnya saya searching di YouTube, lihat stand up dan Emin, Mongol gitu. Saya searching gimana caranya belajar stand up. Muncullah si Pecahkan. Pecahkan di Instagram. Sebenarnya pilihannya sih nggak cuma Pecahkan, dan gue juga membebaskan orang untuk ngambil pilihan yang lain. Salah satu pilihan yang tersedia yang juga bisa gue rekomendasikan, walaupun gue tahu orang akan merasa aneh gue merekomendasikan ini, tapi Ramon Papana juga buka workshop. Ramon Papana malah lebih dulu untuk ngajar stand up comedy. Fauzi ini senyumnya nih senyum melecehkan nih. Kenapa? Anda ada masalah sama
Aman Papana. Anda kenapa? Nggak, tapi 10 benar. juta kali ya, Aman Papana 10 juta ya. Emang iya? Tanya. Nggak tahu dah, mungkin Mahal banget ya? Oh, gosip Ya nih. ada, Abi kalau gitu punya kita 9,8 aja. Iya. Bisa lah. Yang nggak tahu, mungkin Bang Ramon punya pertimbangan sendiri. Tapi justru sebenarnya yang gua harapkan ada lebih banyak lagi. Ada lebih banyak lagi yang mengajar stand up comedy. Bukan cuma Pecahkan, bukan cuma Bang Ramon, yang lain juga buka. Karena, tapi nanti kita bisa bahas. Gue sampai sekarang merasa krisis terbesarnya stand up comedy di Indonesia itu adalah kurang talent. Makanya moga-moga Fauzi sama Alia nih bisa amanah, anjay, menjadi seorang komika. Nah, Jadi beban. katanya Arya, perasaan gue udah punya beban pekerjaan, dan apa gue harus jadi pelawak? Benar. Ya, siapa tahu. Fauzi bilang, persetan lah ini menjual ini. Saya menjual tiket saya sendiri, gitu misalnya. Oke, Abi, cerita dikit dong di workshop tipis-tipis Respect Angkatan 4, itu siapa aja pengajarnya dan ngajar apa saja mereka? Oke. Di workshop tipis-tipis Respect Angkatan 4, sebenarnya objektifnya adalah pertama, punya materi solid minimal 3 menit, dan itu pengajar-pengajarnya tuh pertama menggali premis bareng sama Barry William, terus yang kedua menguatkan setup bareng sama Ridwan Remin, terus menguatkan setup lagi bersama Rin Hermana, itu sekalian belajar delivery, act out dan segala macam biar materinya tuh lebih hidup gitu. Terus habis itu ada sesi memeras punchline sampai kering bareng sama David Nurbianto. Terus ada sesi kombut juga, Comedy Buddy bersama Dani Beler, dan terakhir ada ujian akhir kelucuan bareng sama Awe gitu. Jadi rangkaiannya itu berkesinambungan gitu. Jadi pertama kita benar-benar ngegali premis, terus habis itu peserta workshop dikasih PR untuk bikin 3 premis menarik, habis itu dibuat setup punchline-nya semampunya dulu gitu. Karena fondasi dasarnya sebuah stand up tuh ya itu, untuk belajar stand up adalah setup dan punchline. Jadi dibuat dulu aja semampunya, nanti di kelas selanjutnya pas sama Ridwan Remin sama Rin tentang setup lebih dikuatin lagi gitu. Delivery, terus pas di David Nurbianto dikuatin lagi punchline-nya gitu. Terus habis itu setelah mereka punya tuh materi yang udah mungkin cukup solid, 3 menit dikombutin lah bareng Dani Beler, habis itu baru ada seleksi untuk bisa tampil di pensi ini gitu. Dan Alia sama Fauzi Rahman ini yang lolos untuk tampil di pensi gitu. Dan itu yang berarti waktu di depan Awe itu bawain 3 menit yang kemarin mereka kembangkan gitu ya. Betul. Ya. Nanti di pensi mereka bawain 3 menit tersebut. Betul, 3 menit yang Oke. Jadi penasaran. Kalau gue dengar dari dulu-dulunya, murid-murid workshop tipis-tipis Respect ini suka ngeyel. Jadi misalnya lolosnya pakai 3 menit tersebut. Nanti pas pensi bawa 3 menit yang nggak pernah dilatih dan nggak pernah ditulis gitu. Ntar tiba-tiba anyep gitu. Coba saya tanya ke Fauzi dulu deh. Lu sendiri kan diharapkan untuk bawa 3 menit tersebut ya? Ya. Lu sendiri bagian yang paling menyenangkan, semuanya penting ya, semua bagian, semua sesi, semua pengajar itu penting. Tapi buat lu bagian yang paling menyenangkan tuh pas ketemu sama siapa dan kenapa? Yang paling menyenangkan ketemu Ridwan Remin sama Bang Awe sih. Pertama di set up kan delivery saya kurang tuh. Kata Bang Ridwan Remin, yang paling penting tuh kita itu nyari setupnya yang paling penting. Nah, ketika setupnya udah kuat, udah dapat asumsi penonton, nah tinggal dipatahin aja. Terus pas kemarin juga pas yang sama Bang Awe kan tampil tuh 3 menit, 3-5 menit. Setelah tampil itu ada banyak masukan. Terus kemarin hari Minggu kita tampil lagi kombut bareng. Nah, inputan dari Bang Awe bisa dimasukin. Oke, menarik sekali. Yang lain pada bagus. Menarik sekali. Kalau gue menggunakan istilahnya bukan paling penting setup ya. Dua-duanya penting. Cuman gue rasa yang Remin sering temukan adalah orang sering berpikir setup bagian lebih tidak penting dari sebuah joke. Karena itu sering terjadi. Orang berpikir bagian paling penting dari sebuah joke adalah punchline-nya. Padahal enggak. Makanya Remin bilang
paling penting adalah setup, karena setup nih paling sering tidak dianggap karena ya namanya juga joke, mereka pikir bagian paling pentingnya adalah punchline-nya. Padahal setup adalah alasan orang mau nyimak, itu paling krusial. Kalau orang nggak mau nyimak, mereka nggak akan bisa ketawa. Jadi setup itu krusial sekali, dan bukan cuma itu, setup itu adalah misdirection yang akan membuat efek dari patahannya jadi lebih kuat. Jadi setup tuh krusial sebenarnya. Tanpa misdirection tersebut, punchline-nya kurang bekerja dengan baik. Tanpa punya cara untuk membuat mereka mau nyimak, orang nggak akan ngerti anyway. Jadi itulah kenapa Remin bilang setup tuh penting banget gitu. Lebih karena sering dianggap remeh gitu bagian setup dibandingin sama yang lain. Dan untuk yang nggak paham, ada premis, ada setup, ada punchline. Premis itu lebih ke gagasan besarnya. Setup adalah cara lu masuk untuk membahas premis tersebut, dan punchline adalah patahannya, pematahan asumsinya. Jadi banyak orang ketukar premis sama setup, soalnya premis dan setup adalah dua hal yang berbeda. Kita coba ke Alia sekarang. Alia, lu sendiri yang lu paling suka apa? Ketemu siapa? Ini gue mau shout out buat Bang Awe. Mungkin karena Bang Awe ini emang pas gue ketemu Bang Awe emang udah jadi materinya, tapi yang gue lihat dari Bang Awe adalah nggak cuman bukan masalah lucu nggaknya, tapi lebih ke penulisannya, plot hole-nya, logikanya gitu. Jadi karena stand up comedy bukan cuma ngelawak gitu loh, bukan cuma komedi, tapi juga about writing gitu, about logiknya, about delivery-nya gitu. Jadi di situ kebetulan sama Bang Awe pas gue dapet masukannya sangat spesifik dan masuk akal gitu. Jadi kayak, oh iya ada plot hole-nya di tulisan gue yang membuat ini jadi misalnya nggak runut atau nggak masuk akal gitu. Dan Bang Awe masukinnya di situ. Bukan masalah nggak lucunya atau apanya gitu, itu lebih ke logikanya gitu. Menurut gue itu penting banget. Iya benar. Karena sering sekali ketika seseorang lempar joke, penontonnya nggak ketawa karena penontonnya tuh otaknya ngelawan gitu, kayak kenapa dia ngomong gitu. Itu insting. Yang nonton nggak bisa ngelawan itu. Joke yang baik justru membuat yang nonton tuh antara dia jadi nggak mikir logis atau logikanya kejawab dalam beatnya. Makanya plot hole dalam penulisan atau gue mau menggunakan istilah, tapi ini istilah yang tidak ramai SJW ya, gue ngomong cacat logika, tapi orang zaman sekarang nggak suka dengar cacat. Nggak boleh ngomong cacat, biarin dong. Ya cacat logika, jadi logikanya ada yang salah gitu, sehingga orangnya ngelawan. Ya oke, kalau gitu. Nah dari sisi Abi sendiri, kita kan selalu bikin, kita tuh maksudnya pecahkan ya. Pecahkan itu kan selalu bikin iteration ya. Jadi habis bikin workshop tipis-tipis respect 1, ada yang direvisi untuk dijadiin bahan pembelajaran di tipis-tipis respect 2, dari 2 evaluasinya dimasukin ke 3. Nah, menurut lu evaluasi dari diskusi yang terjadi di dalam, ada evaluasi apa kemarin-kemarin yang membuat yang angkatan 4 formatnya seperti ini? Karena beda lagi kan dibandingin sama yang 3. Iya, beda. Ada sedikit perbedaan apa menurut lu, Abi? Perbedaannya lebih di ini sih. Pertama lebih ke tujuan utamanya, karena di TTR 3 itu evaluasinya adalah materinya kecampur antara stand up dengan public speaking gitu. Ada beberapa yang ngasih masukan kayaknya lebih enak dipisah deh gitu. Kayak kalau mau stand up, public speaking biar jelas gitu. Jadinya lulusannya itu akan jadi apa gitu. Nah, itulah yang membuat di TTR 4 ini kita bikin benar-benar fokus untuk stand up gitu. Jadi dari materi sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita buat benar-benar premis, setup, punchline, act out delivery, kombut, ujian akhir, pensi gitu. Jadi lebih dipakemin lagi untuk workshop ini di stand up-nya gitu. Yeah. Gue menyadari apa gue yang nggak selama ini ya, tapi gue menyadari kayaknya salah satu tambahan di sini juga dikasih PR deh. Iya. Soalnya kemarin-kemarin gue ikutan tipis-tipis respect, sebelumnya kalaupun ada gue nggak pernah denger di encourage gitu, jangan lupa PR ya, gitu. Kalau yang angkatan sekarang tuh gue bahkan ngebaca kalimat tersebut di sosmednya, jangan lupa di Instagramnya Pecahkan, jangan lupa PR ya gitu. Itu juga faktor apa tuh yang membuat mereka jadi ada PR, dan gimana cara PR-nya gimana? PR-nya apa maksud gue? Oke.
Sebenarnya tuh karena itu juga karena dari sesi 1 sampai terakhir itu berkesinambungan. Jadi menurut kita ya harus ada PR gitu. Nggak yang berdiri sendiri terus udah beres gitu. Karena ini berkesinambungan jadi dikasih PR untuk ke sesi selanjutnya biar memudahkan aja gitu. Karena sempat masukan juga dari AW karena kan sebenarnya ilmu stand up itu adalah praktikal ya, praktek gitu. Jadi harusnya itu tiap komika yang mau belajar stand up dia tuh udah punya dulu gitu minimal semampunya aja dulu gitu. Jadi kita kasih PR salah satu contohnya misalkan pertama kita ngebahas benar-benar premis itu sudut pandang opini dan segala macam dibahas bareng sama Barry William. PR-nya adalah tentukan tiga premis yang akan menjadi 3 menit itu 3 premis itu dan buat setup sama punchline-nya semampunya dulu gitu. Jadi nanti pas masuk sesi minggu depan bersama Ridwan Remin, sama-sama enak pengajarnya ngajarin setup lebih enak karena pesertanya pun udah bawa dia tuh udah bikin setup. Oh ternyata setup gue masih salah nih gitu. Itu sih alasan kenapa ada PR itu gitu. Sebenarnya untuk flow-nya lebih enak aja belajarnya gitu. Gue dengar kalau nggak bawa setup, kalau nggak bawa PR digampar sama lu ya Bi di kelas. Mulut tolol gitu. Ada yang dibakar sih bang. Ada yang dibakar hidup-hidup ya langsung di tempat gitu. Dibakar. Gue penasaran Alia, premis lu 3 menit yang harus jadi, yang nanti yang kemarin lu bawain dan akan lu bawain di pensi. Premis lu tuh tentang apa? Sebenarnya karena gue SJW, jadi awalnya gue pengen mau masukin per SJW-an gue itu kan, cuman ternyata karena sulit ya, kayak nggak usah macam-macam dulu, gitu. Akhirnya gue mencari yang paling dekat dari hidup gue, dan gue ambil satu trauma gue yang paling besar di hidup, yang kemudian years after years, ketika itu udah sembuh, gue pengen ngetawain itu, gitu. Dan gue pengen orang-orang juga ngetawain itu bareng-bareng sama gue, yaitu soal mantan gue. Wah, Mantan gua. Jadi ceritanya ini secara spesifik mantan gua yang orang kaya banget. Jadi emang kami bubar karena perbedaan kelas sosial itu gitu. Jadi gimana dulu karena gue bego, jadi gue tidak merasa itu degrading gitu. Tapi somehow ketika gue pikir kok dulu gue mau ego gue diginiin gitu loh. Itu sih sebenarnya premis besar. mantan lu Mario Dandi. Iya. Waduh, pas gue pacaran sama Mario Dandi masih kecil dong. Ya, siapa tahu lu suka berondong. Ini gue nggak tahu. Lebih kaya dia daripada Mario Dandi nih kayaknya ya. Oke, menarik sekali. Oke, kalau Fauzi, premis yang pada akhirnya lu bawa untuk ke panggung pensi yang kemarin lu tes juga itu apa? Premis besarnya pertama kelebihan sama kekurangan cadel, terus sama ini ambien tuh gue pernah operasi ambien tapi tanpa bius Waduh, karena yang kurang 3 juta. Kalau dianalogikan tuh kayak inilah, kayak disodomi. Gue SD pernah disodomi soalnya. Nanti waduh, mungkin gila. premis besarnya kayak gitu. Wah gila, lucu banget ini. Gue jadi gak sabar. Jangan lupa ini pensi bisa ditonton langsung ataupun live streaming. Ini dua-duanya tuh menarik sekali. Yang satu punya trauma terkait mantan yang punya kelas sosial yang beda. Yang satu ngomongin cadel tapi juga ngomongin soal operasi ambien dan sedikit banyak mengungkap kisah hidupnya yang kelam ya. Tanpa bius dulu. Tanpa bius. Suram banget. Suram bener. Oke. Kan sebenarnya ada mana nih 18 ya yang akhirnya kepilih dari 60 yang ada di offline. Gue nanya Kabi dulu. 18 ini diputuskan oleh AW saja, AW bersama pecahkan atau gabungan dari pendapat-pendapat guru-guru yang lain juga atau pengajar yang lain juga. Gimana sih prosesnya waktu itu? Sebenarnya karena dikasih PR juga, jadi kita melibatkan dari pengajar-pengajar juga gitu untuk ikut meriksa gitu. Dan ditambah nanti finalnya di AW gitu, karena Bang AW itu sudah jadi kan materi 3 menit. Jadi yang menentukan 18 ini pertama dari PR yang dibuat sebenarnya. Ada juga soalnya yang nggak bikin PR gitu. Nah itu yang dibakar di tempat itu.
Jadi nggak. Eh, nah, ada aja yang nggak ngertiin PR ada gitu. Nah ini tuh kita kita juga menilai dari keseriusannya dan menilai keseriusan para peserta workshop ini tuh dari PR yang dikerjain. Terus penilaiannya dari tim pecahkan, terus juga melibatkan pengajar-pengajar juga. Awe tuh bener-bener final aja gitu, udah jadi kita kasih. Sebenarnya penilaian Awe tuh lebih ke stage performance-nya. Karena jujur ada satu yang unik yang lolos di salah satu 18 ini. Jujur secara materi itu enggak, aku masih kurang, masih perlu banyak belajar. Tapi stage performance-nya kayak Ebel Cobra, kayak Ebel. Nah itu tuh, unik tuh. Iya, tiap angkatan ada orang anehnya memang biasanya. Nah itu salah satu yang lolos di pensi nanti juga. Oke. Kalau gue nanya sama Fauzi, di antara 86 murid, termasuk yang online, lu sendiri ada nggak temen angkatan lu yang bilang, ini orang lucu nih sebenarnya menurut gue gitu? Dan apakah dia lolos? Lolos ya, ada Mas Hari Kanker. Hari kanker lagi namanya. Enggak, Hari soalnya Hartanto ya? iya. Ya, Kanker yang kanker bagus. Iya. Hari Hartanto itu tahun lalu menang Bernard Award. Bernard Award itu adalah kuis tahunan yang gue mencari siapa di antara penikmat karya gue yang layak untuk mendapatkan penghargaan, dan kemarin hadiahnya adalah pergi ke New York ketemu sama gue. Cuman visanya dia sempat gak keluar, gue nya sempat malah balik ke Jakarta. Sampai sekarang belum berangkat. Jadi kemarin habis janjian mungkin mungkin dia Juni mau berangkat. Nah, si Hari Hartanto itu setahu gue banyak stand up-nya pakai bahasa Inggris. Kemarin dipecahkan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bi. Bahasa Indonesia. Dan gue nonton dua versi sih. Versi Hari Hartanto itu ada yang gue pernah nonton yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, dan ada beberapa jokes yang sebenarnya sama, maksudnya ditranslate aja gitu, tapi masih works aja gitu. Karena emang susunan kayak setup punchline dan premise gitu emang udah bagus. Ya. Untuk yang belum tahu, Hari Hartanto ini dia kanker apa ya di lehernya? Lidah, ya? Kanker apa sih? lidah. Kanker lidah. Ya, kanker lidah. Terus salah satu yang menarik dari Hari itu adalah, dan gue tahu ini dari video entry-nya dia untuk Bernard Award. Dia bilang salah satu alasan kenapa dia stand up adalah karena dia capek dikasihanin. Jadi orang kan kadang-kadang ngerasa jangan yang sakit kanker jangan dibecandain gitu. Tapi ini pasien kanker, survivor, semoga ya kalau kata Hari gitu, selalu gitu, semoga ya. Itu yang bilang gue justru minta diketawain gitu, gue tuh capek dikasihanin. Jadi ini perspektif yang sebenarnya komika-komika udah tahu, tapi masyarakat umum belum tahu gitu, bahwa nggak selamanya orang pakai kursi roda, orang dengan disabilitas, ketika dijadiin bahan bercandaan adalah punching down gitu. I don't think they're down, they're on the same level with us gitu. Salah satunya buktinya adalah Hari Hartanto. Kalau Alia sendiri, siapa di angkatan lu yang lu lihat, yang lu bilang, gue suka nih orang nih, dan ternyata benar lolos ke pensi juga? Selain Hari ya? Harus udah jawab Bang Hari ya. Karena Bang Hari juga ini kelompok kombut gua, dan gara-gara Bang Hari ngombutin, satu kelompok lolos semua. Oh ya? Iya, satu kelompok berlima lolos semua. Wow. Siapa ya? Selain Hari? Ada nih satu menarik banget. Jadi ini teman gue dari awal, namanya Edika. Nah, dia tuh Edika, namanya Edika. Dia lucu karena emang gue dari awal udah temenan sama dia. Kayak gue kalau di kelas duduk bareng dia, pulang dari markas kita nongkrong bareng di McD segala macem gitu. Terus menurut gue dia lucu karena dia basicnya itu kayaknya teater gitu. Terus kayak gitu. Nah, terus dia juga background pekerjaannya dia juga aneh. Dia YouTuber balap liar, terus dia juga Starling, tapi Starling dia menyamar buat YouTuber balap liar. Sekarang dia jualan ikan asin gitu, kayak idenya jumping gitu gak sih? Wow. Height of ideas gitu. Tapi kemarin dari 25 besar ke 15 dia nggak lolos. Tapi dia dapat wildcard-nya dia menang sweet dong, Bang. Jadi wildcard yang dibilang 4 orang nih, yang 3 udah nih Bang Awe menyebut si ini. Nah yang 1 ada 2 orang disuruh sweet sama Bang Awe, menang dia.
Oh, kayaknya gue sempat ngelihat klipnya tuh ada di Instagram yang pas mereka mau sweet, Awe sempat ngomong, nggak lucu lagi lu gitu. Dia sempat itu orangnya bukan? Atau yang satunya lagi? Iya, kayaknya lucu dua-duanya sih menurut gue. Pokoknya yang kemarin rebutan World Cup menurut gue lucu semua. Malah I see. dibanding sama yang lolos tuh lucuan mereka gitu. Karena nggak ada beban itu. Menurut gue kayak lucuan mereka gitu. Tapi ya that's the dynamic of it ya. Ya. Kalau Abi sendiri di antara karena kita cuman berdua ya sebagai perwakilan tipis-tipis Respect Angkatan 4 yang hadir di YouTube ini. Lu sendiri menurut lu ada satu nama juga yang jadi favorit, bukan berarti yang terlucu ya, emang lu suka aja yang mesti dipantau nanti ketika orang nonton pensi. Siapa menurut lu? Imade Ardianata. Imade Oh. itu Itu nih dosen ya? Bukan ya? oh bukan. Dia mahasiswa, dia seorang apa ya disebutnya puppet. Dia tuh suka main puppet gitu. Suka main puppet. Jadi logis. Dan gue seneng sama ininya aja, sama apa materinya itu unik karena satu-satunya peserta yang lolos di pensi dan dengan logat Bali dan membahas tentang kebaliannya gitu. Maksudnya yang ya mungkin bisa dibilang persona gitu, personanya tuh suku gitu dia, gitu sih. Itu wajib Oke, ditonton juga oke. tuh. Ya. Si workshop tipis-tipis Respect Angkatan 4 ini, kalau menurut Fauzi dan Alia, ada nggak sesuatu yang Alia dan Fauzi setelah lewat, totalnya berapa pertemuan ya berarti? 5? 6 6 dalam berapa lama? dalam 1 bulan. 6 dalam 1 bulan, oke. Fauzi dan Alia setelah ngelewatin prosesnya 6 pertemuan dan dalam 1 bulan, ada nggak kira-kira tambahan atau perbaikan dari apa yang kita sudah jalankan yang bisa jadi bahan untuk tipis-tipis Respect Angkatan 5? Alia dulu deh. Gue dulu. Kemarin tuh gue sempet ngasih masukan waktu di awal kalau nggak salah. Karena waktu di awal kan waktu sesinya dari Bang Bari sampai Bang siapa yang keempat itu 34. David yang keempat. Nah, sampai Bang David itu kan sebenarnya kelasnya umum ya. Jadi semuanya ikut kelas. Terus tiap kali setelah selesai terus ada yang boleh maju untuk nunjukin materinya itu kayak cuman sedikit. Jadi ada banyak yang nggak dapet kesempatan untuk itu. Jadi di situ masukan gue aku merasa kurang perhatian nih gitu karena gue juga pengen dapat feedback gitu. Itu masukan gue. Terus kemarin kebetulan emang setelah kita ngasih PR ada feedbacknya satu-satu kan dan itu kayak wah bagus juga nih. Nah, tapi setelah lolos ke 25 dan 15 besar ternyata kemudian dapat terlalu banyak perhatian. Jadi komitmennya besar sekali ternyata gitu. Tapi kayaknya menarik kalau misalnya emang kelasnya dibuat lebih kecil dan lebih intens gitu karena kayaknya lebih adil kalau misalnya semuanya misalnya let's say dapat perhatian yang sama gitu dibanding ada beberapa yang emang bagus terus kayak dikasih perhatian yang biasa aja enggak gitu. Itu sih. Kalau dari Fauzi? Kalau dari saya mungkin 2 jam tuh agak kurang ya. Mungkin bisa 4 jam. Soalnya kayak kemarin tuh 2 jam tuh nanggung gitu. Gitu. Terus sama mungkin masukan dari saya mungkin kayak kemarin tuh setup-nya dari Ridwan Remin, punchline-nya misalkan dari Bang David, mungkin Bang Ridwan Remin ngasih setup, punchline versi dia juga ngasih, terus dari Bang David ngasih setup, Bang David juga ngasih punchline. Takutnya kan kita tuh komika tuh beda-beda, ada yang cocok nih setupnya cocok sama Remi, terus punchline-nya Remin kayak gimana, kita bisa bandingin, terus kita bisa terapinnya pakai yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa, perbandingan sudut pandang beda itu bagus gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi ya tapi itu plus minus juga. Ya. Setelah gue perhatiin masukan-masukannya itu masukan umum di persekolahan ya. Kayak misalnya murid kebanyakan sehingga perhatiannya kurang. Terus beda guru, beda cara, beda sudut pandang gitu kan. Kadang-kadang kita belajar matematika di SMA kita, pas kita ikutan bimbel, gurunya ngajarnya caranya beda kan, suka kayak gitu ya. Kayaknya emang itu nature-nya pendidikan, tapi yang beda adalah gue baru sekarang ngeliat ada peserta sekolah minta 2 kali lipat jam pelajaran. Tapi itulah yang terjadi kalau Anda minat dengan
pendidikannya. Jadi bukan masalah sekolahnya, lebih ke gimana caranya bikin menarik. Nah, gue perhatiin kemarin ini kalau gue lupa gue ngeliatnya di mana ya. Kayaknya gue ngeliat di Instagramnya atau Markas Comika atau Instagramnya Pecahkan. Gue ngeliat murid-murid tipis-tipis Respect angkatan 4 tuh kayak duduk di lantai dasar mengeliling gitu di depan tembok, bukan tembok yang ini ya, yang di bawah yang ada Lantai mikrofon satu. di depannya. Itu lagi pada ngapain sih? Abi mungkin bisa cerita. Itu kemarin kita kombut intensif, Bang. Jadi peserta yang fix 18 orang yang lolos pensi itu pengumumannya udah dari awal minggu ini. Terus kita adakan kombut intensif sebelum nanti ke pensi gitu. I see. Gitu. Jadi dilihat juga, jadi nggak langsung udah punya materi 3 menit terus ditinggalin gitu, enggak. Kita tetap mantau lah gitu. Oh ini terus terkadang tuh malah ada tambahan gitu, ada tambahan dari mereka, itu yang bikin seneng, dan tambahannya tuh progresnya kelihatan gitu dari yang awalnya kalau misalkan bikin materi baru tuh ya seadanya, tapi kalau sekarang tuh tambahannya yang karena udah dikasih ilmunya juga gitu, jadi tambahnya udah cukup oke gitu sih, itu yang bikin seneng. Terus kita juga kerjasama sama teman-teman dari komunitas stand up Indo untuk numpang open mic gitu, jadi mantau sekalian juga kita memperkenalkan vibes-nya komunitas, karena kan beda ya belajar di komunitas dengan di Pecahkan sini gitu, tapi kita kenalin juga ke sana gitu sih. Pada ke open mic mana mereka? Jakpus sama Jaksel. Di mana mereka sekarang? Jakpus di mana sekarang? Jaksel di mana sekarang? Pindah-pindah mulu soalnya kan. Jakpus sekarang di Teras Cempaka, dan hari ini yang pensi, yang akan naik nanti pensi, kita nanti mau berangkat ke sana. Jaksel? Gitu. Jaksel hari Jumat. Sama di mana, Selasa. Pak? Jaksel tuh di Papski Coffee. Papski. Oke. Oh, menarik sekali. Selain belajar dipecahkan, mereka ikutan open mic di komunitas, seru juga ya. Ya, gue itu ini untuk orang yang menyaksikan, gue itu punya keresahan yang cukup besar terkait kurangnya, menurut gue ya, kurangnya jumlah stand up comedian. Dan yang menarik dari Pecahkan ini adalah dulu tuh jalan untuk belajar stand up itu hanya lewat komunitas. Sementara sebenarnya nggak harus seperti itu. Kan orang suka nanya kan, emang kalau jadi stand up comedian harus lewat komunitas? Sebenarnya nggak harus. Tapi komunitas tuh punya fasilitasnya, punya open mic-nya, punya seniornya, ada beberapa komunitas stand up Indo, ada sharing session-nya. Jadi kalau misalkan emang lu pengen jadi stand up comedian, komunitas itu menyediakan. Tapi dengan adanya Pecahkan, ada jalan lain juga yang bisa dipakai, yang ya kan ntar kan cocok-cocokan ya, dan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Dan gue seneng kalau misalkan jadi lebih merging gitu ya, jadi ikutan Dipecahkan, tapi terus gitu ngalamin juga open mic di komunitas seperti apa. Syukur-syukur gue gabung ke komunitas gitu, stand up Indo yang mana gitu. Dalam pengalaman kita dari angkatan 1 sampai angkatan 4, dari sisi sebaliknya, ada nggak anak-anak stand up Indo yang ikutan? Penasaran aja gue. Kayaknya ada deh dulu-dulu ya, 1-2 gitu. Ada. Di angkatan ini juga ada beberapa anak komunitas yang ikut gitu. Oke, karena mungkin mereka pengen dapat ilmu yang mungkin beda ya, atau mungkin diajarin sama orang-orang yang selama ini nggak pernah. Maksudnya bukan senior komunitasnya. Iya. I see. Oke, kalau gitu. Sekali lagi gue kasih tahu, pensi atau pentas stand up comedy ini adalah showcasing dari lulusan-lulusan terpilih dari angkatan 4, dapat berapa tadi? 18 ya? 18. Dapat 18 dari total 60 murid offline, yang 86 yang 26 lagi itu kan murid online. Sementara kan mereka diharapkan untuk manggung di Markas Comika di panggung ini. Nah, workshop itu udah jalan selama 1 bulan dengan 6 pertemuan, ada menggali premis yang unik bersama dengan Barry William, ada menyusun setup bersama dengan Ridwan Remin, ada menguatkan setup dengan act out bersama dengan Rin Hermana, ada memeras punchline sampai kering David Nurbianto, dan ada kombut bersama dengan Dani Beler, dan ujian akhir kelucuan bersama dengan Awe. Proses yang panjang ini membuat, ditambah dengan mereka tadi sempat fine tuning joke mereka, membuat 18 orang ini akan tampil pada tanggal 18 Maret 2023 di Markas Comika. Lu bisa buka Google Maps, ketik aja Markas Comika langsung ketemu tuh di Wijaya 1. Dan kalau ke Wijaya 1,
gede banget tulisannya Markas Comika gitu. Dulu-dulu terus mungkin jam 12 siang ngelihat gue lagi makan warteg di balkon, tapi tidak susah untuk menemukan Markas Comika karena gede banget. Yang susah parkiran. Jadi idealnya menurut gue ke sana mending naik transportasi umum. Markas Comika memang kayak GBK dan JIS. Kalau mau ke sana naik transportasi umum aja, jangan bawa mobil ribet. Kemarin kan orang nonton Blackpink kan juga disarankan untuk nggak pakai nggak bawa mobil kan, naik transportasi umum. Terus udah gitu waktu nonton Dewa 19 di JIS juga disarankan naik transportasi umum. Ke Markas Comika juga. Itu kalau lo naik bis Transjakarta, turunnya tuh di halte namanya apa ya? Rawa Baru apa? Rawa Barat ya. Rawa Barat. Rawa Barat. Lu turun di halte Rawa Barat, nah, terus lu turun belok kiri, jalan paling kayaknya jalan cuma 7 menit deh. Terus nyampe gitu. Jadi nggak susah untuk ke Markas Comika naik transportasi umum. Nah, terus acaranya sendiri acara jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 9. Jam 7, kemudian lu bisa beli tiket live streaming atau nonton tiket offline. Harga offline, bukan tiket offline-nya pakai first drink charge. Itu adalah Rp50.000 dapat minum. Kemudian untuk nonton live streaming adalah Rp30.000. Tiketnya bisa lo beli di bit.ly/Comika Pecahkan. Nanti ini nontonnya lewat app Comika Event atau lewat mana, Abi? Rencananya mau lewat app Comika Event. Oke. Karena tidak semua hadir di sini, gue mau bacain siapa yang akan tampil. Siapa tahu mereka senang juga karena namanya disebut. Ada Alfi Syahri, Bayu Prabowo, Hari Hartanto, Imada Adrianata, Irfan Sofyan, Malabar Ali, M. Fauzi Rahman. Ini orangnya, mas-mas yang ketika operasi Ambeien. Ambeien aja udah lucu ya? Iya. Ambeien aja udah lucu. Ada Tobias Krasnaya Tejo Utomo, buset namanya panjang bener. Ada Wirawan Setiaji, Alia Chandra yang gabung bersama dengan kita hari ini. Ada Anton Mahaputra, Syamsul Arif, M. Sigit Prabowo, Fahrul Hakon Syukur, Billy Rahman, Edika Lazuardi, Nurul Fikri. Ini satu orang nih, Edika Lazuardi, Nurul Fikri atau 2 orang? 2 orang, Edika sama Lazuardi, Nurul Fikri. Oh, Edika dan Lazuardi, Nurul Fikri. Oke, gue pikir namanya Edika Lazuardi, salah. Terus ada Fajar Prasetyo. Nah, mereka akan tampil. Silakan dilihat seperti apa performance dari mereka. Dan moga-moga ketika lu nonton pensi seperti Alia, lu terpikir untuk belajar juga. Mungkin karena berpikir ternyata gampang ya gitu. Dan memang bisa aja gampang menurut lu, bisa aja. Walaupun secara umum orang merasa stand up itu ribet, tapi bisa aja untuk lu lebih mudah karena mungkin memang bakatnya ada di lu. Silakan ditonton, dan dengan senang hati kalau lu mau gabung jadi peserta workshop tipis-tipis Respect Angkatan 5. Udah ada bayangan belum kapannya, Abi, di tahun ini? Di kuartal awal akhir tahun, September mungkin. Di awal kuartal 4 berarti? Iya. Oke, jadi siap-siap aja. Acaranya 18 Maret 2023 di jam 7 malam di Markas Comika. Ada informasi penting yang belum keluar dari gua, Abi? Kode promo. Oh iya, kode promo jangan lupa, gue punya kode promo namanya Pensi Panji. Jadi nanti ketika lo beli tiket, lo masukin aja kode promo gue Pensi Panji, PENSY, Panji pakai D, dapat potongan 20%. Dan hanya untuk 20 orang pertama yang pakai. Jadi kuotanya cuma 20 tiket offline itu juga. Silakan masuk sekali lagi ke bit.ly/Comika Pecahkan. Abi terima kasih, Alia terima kasih, Fauzi terima kasih. Sukses terus untuk pensinya. Moga-moga gue bisa memantau dan jadi stand up comedian atau enggak, moga-moga lu bisa ngebantu membuat sekitar kita ini lebih lucu dengan jok-jok Anda. Dan moga-moga nggak berhenti di 3 menit ini. Jadi bikin jok baru gitu. Walaupun misalnya Alia kebutuhannya untuk kerja dan sebenarnya nggak ada keperluan untuk bikin jok baru karena selalu ketemu sama orang lain, tapi kan teman kantornya denger itu mulu. Ntar bosnya, why are you using the same joke? Make new joke, kata bosnya gitu. Jadi moga-moga Alia, Fauzi, dan peserta pensi lain nulis joke baru. Dan moga-moga kita ketemu di open mic entah di mana di Indonesia suatu hari nanti. Thank you semuanya. Thank you. Yuk, Bye-bye. Bye. Bye.